Kisah Karomah Syekh Khalil Bangkalan, Madura. Yang membuat geger serta disegani ulama Masjidil Haram, simak sampai habis biar tidak gagal paham. Terima kasih. Syekh Khalil Bangkalan merupakan ulama karismatik dari Pulau Madura, Jawa Timur. Syekh Khalil lahir di Bangkalan pada tahun 1820 dan meninggal dunia di usia 104 tahun pada 1925. Syekh Khalil Al-Bangkalani berasal dari keluarga ulama. Ayahnya merupakan Kiai Haji Abdul Latif yang mempunyai pertalian darah dengan Sunan Gunung Jati. Sementara ibunya yakni Syarifah Khadijah, putri Said Asror Karomah bin Kiai Abdullah bin Ali Akbar bin Said Sulaiman Kanigoro Mojo Agung. Said Sulaiman adalah anak dari Said Zen Sunan Gunung Jati. Kisah semasa hidup Syekh Khalil Bangkalan yang di luar akal manusia. Cerita-cerita kelebihan atau karomah dari Syekh Khalil ini telah dikisahkan lewat lisan ke lisan, terutama di lingkungan masyarakat Madura. Berikut kisah-kisah karomah Syekh Khalil Bangkalan Madura yang membuat geger dan disegani ulama Masjidil Haram. Tertawa keras saat sholat. Pada waktu itu, Syekh Khalil sholat berjamaah yang dipimpin oleh kiai di sebuah pesantren tempatnya mencari ilmu. Saat itu Syekh Khalil tertawa cukup keras sehingga teman-temannya takut kalau kiai akan marah. Selesai sholat, sang kiai menegur Syekh Khalil dengan sikapnya yang tertawa keras sewaktu sholat. Sebab, hal tersebut tentu saja dilarang dalam ajaran agama Islam. Namun, Syekh Khalil masih terus tertawa meskipun kiai sangat marah. Akhirnya, Syekh Khalil menjawab bahwa ketika sholat berjamaah berlangsung, dia melihat sebuah berkat atau sejenis wadah nasi di atas kepala sang kiai. Mendengar jawaban itu, sang kiai sadar dan merasa malu atas sholat yang ia pimpin karena sang kiai ingat bahwa selama sholat berlangsung dia merasa tergesa-gesa untuk menghadiri penjamuan makan sehingga mengakibatkan sholatnya tidak khusyuk. Selanjutnya, debat kepiting dan rajungan. Para ulama Makkah berkumpul di Masjidil Haram untuk berdiskusi membahas masalah dan hukum Islam yang sedang terjadi. Semua persoalan didiskusikan tanpa hambatan dan selalu mendapat solusi serta kesepakatan semua ulama. Namun pada masalah mengenai halal atau haramnya kepiting dan rajungan, terjadi banyak pendapat dan tidak menemukan solusi. Pada waktu itu Syekh Khalil berada di antara peserta diskusi. Melihat jalan buntu, ia lalu minta izin menawarkan solusi untuk masalah tersebut. Akhirnya, Syekh Khalil dipersilakan naik ke mimbar oleh pimpinan diskusi. Setelah tiba di atas mimbar, Syekh Khalil berkata, "Saudara sekalian, ketidaksepakatan kita dalam menentukan hukum kepiting dan rajungan ini menurut saya disebabkan saudara sekalian belum melihat secara pasti wujud kepiting dan rajungan." Semua ulama yang hadir dalam diskusi tersebut menyetujui keterangan Syekh Khalil. Dia lalu berkata lagi, "Saudara sekalian, adapun wujud kepiting seperti ini," katanya sambil memegang kepiting yang masih basah. Sedangkan yang rajungan seperti ini, sambungnya lagi sambil memegang rajungan yang masih basah. Melihat itu, peserta yang hadir merasa terpana, suasana menjadi gaduh karena keanehan tersebut. Mereka heran dan bingung dari mana Syekh Khalil mendapatkan kepiting dan rajungan dengan sekejap mata. Alhasil setelah kejadian tersebut, Syekh Khalil menjadi ulama yang disegani di antara ulama Masjidil Haram. Demikianlah kisah karomah Syekh Khalil Bangkalan, yang membuat geger dan disegani ulama Masjidil Haram. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih.